Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat, di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negeri tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu, karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu, salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan, raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung-gedung, dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja itu terceduk kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta di dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah, tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi, mereka tiba-tiba terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh dibuatnya. Ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong. Ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya itu. Karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan, akhirnya Baginda Raja memprihatinkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya sang raja. "Benar Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya raja. "Sanggup Tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh Tuanku," jawab Abu Nawas singkat. "Nah, sekarang buktikanlah," perintah raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak memperkenankan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid meraras puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman sang raja. Mari kawan, kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas tersebut mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berikut ini kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman pancung. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim kentang akan tiba. Namun tanpa alasan yang jelas, prajurit kerajaan langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah paduka raja. Abu Nawas tiada mampu berkutik dan kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara terkecuali mencari jalan keluar.
Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya terlihat sangatlah murung. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas. "Apa itu?" kata pengawal. Abu Nawas pun meminta pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," kata pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas," gumam sang raja. Surat rahasia Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan kau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolonglah, jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang berada di rumah menjadi heran. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut, istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh pekerja istana dan istrinya bingung harus melakukan apa. Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. "Sekarang kau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi, karena Baginda Raja makin mengakui keluar kebiasaan akal Abu Nawas. Baginda makin merasa tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas. Ia pun berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk lagi. Abu Nawas memang girang bukan kepala, tetapi ia juga merasa gundah gulana karena Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda Raja telah merencanakan sesuatu dan Abu Nawas pun segera mencari akal untuk mengantisipasi rencana Baginda tersebut. Ahli ramal. Pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktik meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda tanpa pikir panjang memerintahkan prajurit untuk menangkapnya karena dianggap sangatlah membahayakan. Abu Nawas selalu digiring menuju tempat kematian. Tukang penjagal kepala pun sudah menunggu dengan pedang yang baru saja diasah. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, tiba-tiba Abu Nawas tertawa sehingga membuat Baginda Raja menangguhkan pancungannya. "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo itu?" tanya sang raja. "Ngeri tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau merasa gembira?" tanya sang raja. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda akan menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," tanya Abu Nawas. Baginda Raja bergetar mendengar kata Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Itulah kisah Abu Nawas yang setiap ucapannya mengandung hikmah, doa, sehingga sang raja ngeri juga mendengar penuturannya. Abu Nawas mengelabui sang raja. Namanya saja Abu Nawas, selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari berbagai macam hukuman. Kali ini adalah Raja Harun al-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari berbagai macam hukuman itu. Ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka, tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya sang raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang, jawab Abu Nawas.
Kapan? Dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rahim, tak jauh dari rumah saya. Jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika ia bisa terbang. Akan tetapi, jika Abu Nawas tak bisa melakukan hal tersebut, maka hukumannya akan ditambah 100 lucutan serotan, daun kuping dipotong, dan hukuman gantung. Pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitur Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk, dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu menaiki tangga menara tertinggi, dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan tak terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentangkan lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan, dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang di pelaku gerak-gerakinya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka, dan mereka semua terpana, terpesona, heran dan penuh keraguan apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini. Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan. Tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang Bayak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang daripada hari itu? Ini dan di menara tertinggi Masjid Baitur Rahim ini, tanya Abu Nawas. Ya, tidak bohong. Kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain. Saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan, dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang, hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarik napas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan tidak menepati janji. Demikianlah cerita Abu Nawas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari berbagai macam cerita yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.